Pak Tobing. Ya. Selamat datang di Jakarta. Ya. Apa kabar? Bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Ya. Kapan datang dari Kediri? Tadi malam. Alhamdulillah. Jakarta sekarang cerah Pak. Kemarin gerimis kecil, banyaknya sih mendung Pak. Tapi alhamdulillah cuman gerimis. Ya. Mungkin Jakarta. Yang heran itu saya kesini tidak ada ganjil genap. Oh iya Pak. Sudah lama ya? Iya, jadi mungkin sekitar 3 bulan terakhir lah Pak Gubernur bikin aturan PSBB sampai sekarang PSBB transisi, jadi ganjil genap di Jakarta nggak ada Pak. Oh, jadi enak. mau tanggal apapun, plat nomor apapun bebas. Yang penting pakai masker Pak di Jakarta Pak. Oh iya, sama. Untuk kita pakai face shield Pak. Sama aja ya Pak ya. Iya. Gimana Pak keluarga? Ya, keluarga sehat semuanya. Ya. Alhamdulillah sehat. Untuk karena ada pandemi ini gimana nih? Mungkin Pak Tobing ada kesibukan tertentu lah untuk mengisi waktu luangnya. Ya. Saya masa pandemi ini banyak sekali di rumah olahraga seperti ikut goes bersama teman-teman. Bagus, Pak. Dan kalau untuk bisnis bisa Zoom meeting di rumah. Tapi tetap prokes kan Pak? Yang paling penting itu. Itu yang penting. Jangan sampai bisnisnya lancar, prokesnya nggak diterapin Pak. Itu salah Pak. Ya, pasti sesuai dengan anjuran pemerintah. Iya Pak, kita ngikutin apa? Ya. Bagaimana Pak, kita ngopi sambil ngobrol atau ngobrol Boleh? sambil ngopi nih Pak? Boleh? Oke, kita kesana aja Pak ya. Oh ya, terima kasih. Silakan Pak. Oh ya, ya. Pak gimana Pak, tuh bisa diceritakan Pak, ini awal mula nih Pak Tobing ada di bisnis ini. Ya, saya memulai bisnis ini sudah hampir 20 tahun. 20 tahun. Oke. Jadi mulai dari tahun 2001, dulu saya menjalankan usaha ini ya dalam keadaan tidak memiliki modal. Jadi saya berpikir waktu itu adalah madesu, masa depan suram. Tapi setelah itu kenal dengan usaha ini. Setelah kenal usaha ini, saya memang berjuang selama tahun 2001, 2004 saya berpindah dari Trenggalek ke Kediri, dan di Kediri sampai saat ini. Ya, seperti itu. Sudah 20 tahun, tidak terasa. Nggak terasa Pak. Ya ABG Pak, bukan ABG lagi ya Pak. Ya udah gede ya Pak ya. Ya. Udah pasti udah banyak makan asam garam Pak dari tahun 2000 tahun berapa Pak tadi Pak? 2001. Dari 2001 sampai 2020, 20 Ya. tahun Pak. Ya. Ya mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Pak. Ini kenapa sih tertarik di bisnis ini awalnya gitu? Oh ya. Jadi saya dulu dalam keadaan orang tua yang memang jatuh bangun tidak bangun-bangun di usaha sampai sertifikat semuanya dijaminkan ke bank sehingga rumah itu mau dilelang oleh bank. Ya, keadaan seperti itu sehingga orang tua saya hijrah di Sulawesi Selatan, Boni-Boni Palopo. Jauh ya Pak? Dan saya menunggu rumah yang mau dilelang oleh bank. Yang di Trenggalek. Trenggalek. Ya. Okay. Jadi saya sendiri itu sejak SMP, saya masih remaja. Jadi saya remaja itu sudah ya setiap hari itu ada yang datang dari bank, ada yang menanyakan orang tuamu kemana. Ya setiap hari seperti itu. Saya tanggapi semuanya, saya yang bertanggung jawab. Ya, walaupun saya belum bisa apa-apa, belum bisa cari duit. Nah itulah yang menjadi impian saya suatu saat sebelum orang tua saya meninggal dunia paling tidak. Saya harus bisa bekerja dan bisa membantu orang tua saya untuk melunasi utang-utang. Berarti awal terjun masuk sini itu untuk berbakti kepada orang tua ya Pak ya? Bukan untuk diri sendiri nih? Awalnya seperti itu. Itu motivasi yang terbesar saya. Pasti orang Dan tua alhamdulillah dari tahun 91 orang tua saya ke Sulawesi, saya berdoa sampai pada akhirnya kenal dengan perusahaan yang namanya QNet. Nah disitulah saya memiliki spirit ini pasti bisa untuk bisa membantu orang tua saya. Saya perjuangkan tahun 2003
saya sudah mendapatkan komisi dari perusahaan ini. Nah, itulah yang saya gunakan untuk nebus sertifikat semuanya, sehingga saya bawa ke Sulawesi. Orang tua saya itu bertanya, kok bisa dulu ditinggalkan masih remaja, nah sekarang kok bisa menyelesaikan utang-utang orang tua dari mana? Saya ceritakan riwayatnya kalau kenal dengan QNet. Sehingga dengan adanya itulah saya dirangkul, semuanya nangis bersama. Wis ibu, bapak, tidak usah di sini. Saya melihat keadaan orang tua saya menangis. Kenapa? Di sana itu rumahnya di Panggung. Jadi dekat hutan dan belum ada listrik. Justru di sana mau bekerja untuk menyelesaikan utang, tapi justru keadaannya sangat memprihatinkan. Kakak adik semuanya di sana. Akhirnya semuanya saya ajak ke Jawa menjalankan usaha ini bersama. Itu menjadi impian saya dan itu yang menjadi semangat saya. Sehingga orang tua benar-benar bahagia. Pasti, saya Pak. sudah senang sekali melihat orang tua saya seperti itu. Dan kembali bisa setiap kali selalu bertemu. Oke Pak Tobing, tadi kita udah berbicara sejarah Pak Tobing. Bagaimana sih bisa masuk ke bisnis ini, bisnis QNet. Ya. Ini kan sekarang mulai 2020 tuh dunia tuh gempar dengan pandemi COVID-19. Semua ekonomi, semua sistem sosial di masyarakat itu sedikit goyang. Ya. Ya mungkin dari Pak Tobing nih sebagai penggiat bisnis direct selling, itu bagaimana Pak? Ya. Ya memang dengan adanya pandemi pastilah ada perbedaan. Oke. Ya, tapi perbedaan itu tidak terlalu besar. Kenapa? Perusahaan ini berdiri tahun 98. Itu karena apa? Karena krisis moneter pada tahun 1997. Sehingga memiliki misi mengangkat derajat Asia dari krisis moneter. Oke. Saya senangnya di situ. Ternyata 2008 juga krisis global. Iya. Nah, itu juga tidak ada masalah. Karena penghasilan kita itu standar internasional. Hebatnya, bisnis ini bisa dikerjakan di rumah. Lewat offline atau online. Seperti kegiatan yang ada di rumah saya. Setiap minggu juga ada presentasi. Ya, ada gedungnya, ada ratusan orang. Yang penting satu, tetap memakai standar COVID. Oke. Nah, harus Pak itu wajib Pak. Ya. Jadi dengan adanya itu terus berjalan, berkembang, dan saat ini juga ada pengembangan-pengembangan baru, ada di 20 kota di Indonesia. Oh. Ya, bersyukur sekali. Alhamdulillah. Ternyata dengan di rumah saja juga bisa berpenghasilan. Iya. Itu yang paling penting. Jadi harus semangat gitu. Memang semangat itu memang harus dipupuk. Dengan cara mendorong, motivasi, memberikan ya, masukan, materi, dan lain sebagainya. Sehingga kalau orang itu dalam keadaan menguasai materi, mahir dalam bidang apapun, saya pastikan tidak usah disuruh semangat, sudah semangat sekali. Oh iya. Bagaimana kita membangun sistem, lama-lama sistem berjalan, sistem bekerja untuk kita. Jadi bagaimana kita bisa penghasilan terus-menerus. Apa yang saya rasakan selama 19 tahun, saya dibayari perusahaan ini, itu ya itu. Karena sudah membangun sistem, ya berjuang, ya, sampai mengalami krisis global, pandemi, tidak ada masalah. Iya, oke. Yang paling penting satu, kalau kita memiliki semangat dimanapun tempatnya, dan penghasilannya. Karena kita tidak bisa hanya berpikir corona. Oh iya, jangan. Nanti akan merana. Merana benar-benar. Iya. Jangan terlena juga ya Pak ya. Dan pesan saya kepada masyarakat, kalau kita terlalu fobia dengan corona, itu berbahaya. Apalagi negara ini benar-benar ingin berusaha rakyatnya itu kembali secara ekonomi. Oke. Dan juga kemarin saya dari kementerian itu juga mendapatkan info yang luar biasa. Ya, jadi ada aturan bagaimana ya, menteri mencanangkan direct selling ini untuk bisa membantu perekonomian masyarakat. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena direct selling itu bisa dikerjakan dimanapun tempatnya.
bisa online, offline, di rumah, dimanapun tempatnya. Itu yang paling penting. Iya. Jadi kenapa kok direct selling ini menjadi penting saat ini, saat pandemi, untuk memulihkan ekonomi. Iya. Saya sendiri, beberapa tim, beberapa mitra juga, nah, juga dari Surabaya, dari manapun, ya saudara-saudara yang mungkin sebagai manajer saat ini kan goyang. Ya, karena apa, hotel juga keadaannya akupensinya sangat menipis. Iya. Ya, banyak yang bangkrut, dirumahkan dan lain sebagainya. Saat ini luar biasanya, ya dengan adanya itu, solusi atau mungkin peluang-peluang yang ada di usaha kita ini justru dilirik gitu. Oke. Dan perkembangan luar biasa dengan adanya itu. Direct selling adalah solusi. Solusi untuk pandemi ini supaya kita bisa di rumah saja tapi berpenghasilan. Jadi kapanpun, Dimanapun siapapun bisa melakukan. bisa, semua orang bisa. Oke. Produk apa sih yang dijual oleh Pak Tobing biar sukses ini? Geometri, Geometri. Cakra itu adalah produk energi yang bisa mentransferkan energi. Ya, jadi itu yang kami gunakan untuk terapi dari berbagai daerah. Ternyata ya cocok gitu loh. Dan saya terapi seperti itu saya gratiskan semuanya. Dan mungkin saudara-saudara kita yang di luar ada stroke, ada apa, silahkan datang dan gratis kami terapi di rumah kami. Itu bentuknya seperti apa sih Pak sebenarnya yang geometri itu? Geometri seperti itu. Ada Amesqua geometri. Nah, inilah. Oke. Ini produk andalan kita. Jadi bukan ini makanan atau yang dikonsumsi, tapi ini digunakan untuk terapi. Luar biasa ini. Banyak sekali orang dengan adanya sakit, nah, mungkin apa, kan ada kadang-kadang stroke sini. Nah, itu bisa diterapi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bisa ya kita putar berlawan jarum jam, terus langsung saja digunakan untuk diurutkan seperti itu. Dan juga saya memiliki matras yang ada senternya, ada 12 titik yang bisa digunakan untuk merebah seperti itu. Dan itu untuk memang benar-benar membakar bagaimana aliran darah kita yang tersumbat itu benar-benar lancar. Jadi banyak sekali yang sampai di situ tadi keadaan gendong, ternyata pulang sudah bisa berjalan. Ya kita ajarkan, ayo berjalan, ayo. Ini ada. Seperti itu. Harus rutin tapi ya Pak ya? Paling tidak dalam waktu berapa lama, 1 kali, 2 kali sudah. Oke. Ya. Selain itu apa lagi Pak? Selain geometri itu? Geometri, Amesqua Cakra, itu juga saya paling senang adalah geometri dan juga Amesqua Cakra. Karena apa? Produk itu produk yang spektakuler. Oke. Ya. Yang memang ya kita tidak saat ini hanya mungkin dikonsumsi tidak, tapi itu bisa mentransferkan energi. Oke. Kalau ini ini kan geometri ya. Mungkin kalau ada yang diminum atau dimakan atau ditempel di kulit ada Pak? Bisa. Jadi kalau kita katakanlah ini seperti ini, enggak usah diapakan, ditaruh aja seperti ini. Ya, enggak usah lama-lama. Oh, enggak usah lama-lama ya. 2 menit, 5 menit. Oh, dikira sehari itu Bang. Enggak perlu. Enggak usah. Ya. Ini salah satunya. Dan juga ada AIDS. AIDS ini memang digunakan teman-teman untuk supaya imunnya itu meningkat. Ya. Ada produk Indonesia nggak Pak? Oh ada. Oh ada. Oh bagus. Salah satunya ini. Ya, apa itu? Produk unit yang lokal, Eternalip. Ini body bead. Jadi digunakan untuk sabun mandi yang terbuat dari buah merah. Buah ini merah luar Papua? biasa. Dari Papua. Oh, asli Indonesia Pak? Iya. Oke. Ini luar biasa kegunaannya nih. Oke. Ya. Buah merah nggak ada negara lain kalau nggak salah Pak? Oh, enggak ada. Hanya ada di Papua. Oke. Berarti ini jadi salah satu unggulan dari Pak Tobing? Ya, salah satunya ini. Berarti ikut mengembangkan industri lokal, dalam artian industri Indonesia Pak? Perusahaan saat ini memang menggalakkan produk-produk lokal di Indonesia ini. Ada narasumber lagi Pak untuk mengisi kursi di sana. Beliau adalah Pak Tony Akbar Hasibuan, dia konsultan hukumnya QNet.
Ya, Pak Tony. Oke, silakan Pak Tony. Baik, terima kasih. Iya. Apa kabar Pak Tony? Alhamdulillah sehat, baik. Saya dengan Pak Tobing sudah berbicara panjang lebar mengenai bagaimana Pak Tobing terjun ke QNet 20 tahun kemarin. Mumpung ada konsultan hukum QNet, mungkin bisa lebih menjelaskan lagi seperti apa sih legalitas dari QNet itu. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin jelaskan bahwa QNet itu di Indonesia dinaungi oleh PT QN Internasional Indonesia. Kemudian PT QN Internasional Indonesia ini sudah mengantongi perpanjangan izin penjualan langsung. Izin penjualan langsung ini yang mengeluarkan itu Kementerian Perdagangan, tentunya. Nah, tapi sebelum itu saya mau jelaskan begini. Di dalam Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014 itu menyebutkan bahwa pola distribusi perdagangan itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah penjualan secara langsung, dan yang kedua adalah penjualan secara tidak langsung. Nah, penjualan langsung ini kalau di istilahnya itu biasanya orang sebut dengan direct selling. Nah, kalau bahasa lokal, bahasa orang Indonesia itu biasanya menyebutkan dengan kata-kata MLM. Iya, benar. MLM. Ya? Multi level marketing. Nah, saya jelaskan multi level marketing itu sebenarnya yang dimaksud dan dipahami oleh masyarakat kita itu adalah penjualan langsung itu. Nah, di dalam pasal 7 itu menyebutkan penjualan langsung itu bisa menggunakan dua sistem. Pertama itu single level, yang kedua multi level, kan begitu. Nah, kalau single level itu dia penjualan langsungnya itu satu level saja. Kalau multi level ya banyak level. Nah, biasanya itu menggunakan sistem binari. Sistem binari itu yang biasa kita lihat itu bentuknya seperti piramida. Tapi bukan skema piramida. Kan begitu. Karena kalau skema piramida itu adalah dilarang di Indonesia dan ada ancaman pidananya, kan begitu. Nah, harus diketahui skema piramida itu adalah penjualan langsung tanpa produk. Itu. Yang kedua, dia hanya mengedepankan rekrutmen dan mengambil pendapatan atau komisi dari bergabungnya orang tersebut. Nah, kalau dia tidak melakukan penjualan dengan produk, kan begitu, kemudian dia hanya mengambil keuntungan dari bergabungnya orang, itu sudah bisa dipastikan melakukan skema piramida. Nah, hubungannya dengan QNet ini jelas, dia punya produk yang diperdagangkan atau yang dijualkan sama seperti yang ada di meja kita ini, dan kemudian QNet juga punya izin. Tentu secara hukum QNet ini legal di Indonesia. Legal berarti boleh berbisnis direct selling di Indonesia Pak ya? Iya, betul. Itu udah jelas Pak ya? Ada produknya, legalitasnya ada, ya berarti opini-opini yang kemarin-kemarin itu yang menyatakan bahwa QNet adalah perusahaan investasi bodong, bukan direct selling. Mungkin Pak Tony? Ya, saya begini ya. Kita harus garis bawahi dulu antara investasi dengan direct selling atau penjualan langsung. Saya kira ini dua perbedaan yang cukup jauh antara investasi dengan penjualan langsung. Kalau investasi mungkin produknya ya saham atau produk-produk bank ya, tentunya deposito dan lain-lain atau banyak lainnya. Tapi kita harus batasi bahwa penjualan langsung saya tidak setuju dikategorikan sebagai investasi. Itu satu. Yang kedua, soal bodong. Kalau bodong ini kan konotasinya orang Indonesia, bodong itu tidak punya izin. Ilegal lah. Kan begitu. Nah, saya kira QNet ini pertama dia adalah perusahaan direct selling, bukan perusahaan investasi. Yang kedua, QNet juga punya izin untuk melakukan penjualan langsung. Nah, saya kira itu gugur pernyataan investasi bodong itu. Ya setahu saya juga kan kalau investasi rujukannya itu bukan Kementerian Perdagangan ya Pak ya? Iya.
ke OJK ya Pak ya. Betul. QNet kan tidak ada hubungannya dengan OJK ya Pak, hubungannya ke Kementerian Perdagangan ya Pak ya. Saya kira begitu. Yang mengeluarkan legalitas itu ya. Saya kira begini, untuk mendapatkan izin penjualan langsung, nah ini kita cerita bagaimana persyaratan untuk mendapatkan izin penjualan langsung, sehingga kita bisa memahami apakah QNet punya hubungan dengan OJK atau tidak, kan begitu. Nah, pertama untuk memiliki izin penjualan langsung, QNet itu harus mendapatkan QNet itu harus lolos verifikasi dari asosiasi. Dalam hal ini QNet sudah tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung atau AP2LI. AP2LI. Nah, setelah dilakukan verifikasi dan kemudian dinyatakan lolos oleh asosiasi, kemudian dilakukan lagi verifikasi di Kementerian Perdagangan. Nah, dalam Undang-Undang Perdagangan maupun Peraturan Menteri Perdagangan tidak pernah mengisyaratkan atau mewajibkan perusahaan penjualan langsung untuk mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kan begitu. Tidak ada persyaratan itu sama sekali. Nah, saya kira itu cukup jelas ya bagaimana kedudukan perusahaan penjualan langsung di Indonesia dan apa hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan. Tidak hanya QNet, tapi seluruh perusahaan penjualan langsung di Indonesia tidak pernah disyaratkan atau diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Beberapa bulan kemarin saya pernah lihat berita Pak bahwa OJK mengeluarkan beberapa list perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan investasi bodong. Salah satunya itu adalah QNet dengan alasan di bawahnya itu ada PT Amuba Internasional. Dalam hal ini bisa dijelaskan Pak, hubungan QNet dengan PT Amuba Internasional itu seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi saya ini gabung di perusahaan QNet itu tahun 2001. Tahun 2002 kita membentuk tim namanya tim Amuba. Karena organisasi semakin lama semakin besar, tahun 2008 kita membentuk PT. Untuk apa? Memayungi organisasi itu, yaitu untuk event organizing. Oke. Jadi dengan adanya itu ada acara-acara, kita ditanya dari PT apa? Dari PT Amuba Internasional. Dan juga sebagai support system di tim kami. Jadi termasuk saya ini bergabung sebagai membernya QNet. Ya. Seperti itu. Nah, seluruh member saya untuk support system, product training, termasuk juga basic training, leadership, dan lain sebagainya itu memakai payung hukumnya PT Amuba Internasional. Nah, itulah Amuba. Jadi Amuba itu bukan investasi. Ya. Saya sendiri belum pernah investasi di Amuba. Beli produk ya Pak ya? Belum pernah. Oh, maksudnya beli produk QNet. Ya, kalau saya kan karena gabung di QNet ya belinya produk di QNet. Semua jaringan saya gabung di QNet. Ya, seperti itu. Jadi kalau dikira perusahaan Amuba itu adalah seperti singa berbulu domba. Nah, iya. Nah, ini bagaimana? Tidak nyambung. Jadi Amuba itu bukan menjual produknya QNet. Yang menjual produknya QNet tentunya QNet sendiri. Oke. Nah, cuma kami ini sebagai pemasar jaringan, sebagai IR, sebagai member, sebagai customer, yaitu memayungi bagaimana member-member saya itu memiliki support system, termasuk training dan lain sebagainya itu. Oke. Itu. Berarti selain Amuba pasti ada beberapa tim lagi ya Pak di QNet itu ya Pak? Banyak tim. Oke. Ya. Ya berarti kan ada kemarin tuh saya pernah lihat itu Amuba perusahaan direct selling. Ya. Bukan kan dah? Nah, kalau Amuba perusahaan direct selling, saya juga ikut QNet, setia dengan QNet. Saya sudah didepak oleh QNet. Karena saya tidak setia dengan QNet berarti. Jadi ada dua perusahaan kembar direct selling, terus yang bayari komisi siapa? Iya. Kan logika. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Ya menarik sih Pak. Ini Pak Tony bisa menjelaskan nih bagaimana kedudukan QNet dengan tim-tim yang itu. Salah satunya Amuba Internasional. Baik, saya jelaskan begini ya.
PT Amuba Internasional itu berdiri sendiri sebagai badan usaha atau badan hukum yang kebetulan memang dikelola oleh member-member QNet, kan begitu. Nah, member-member QNet ini bersepakat untuk mendirikan PT Amuba Internasional hanya sebagai support system. Apa itu pekerjaan support system? Pertama, dia membantu calon-calon IR atau calon-calon membernya QNet untuk bisa bagaimana melakukan pembelian produk, kemudian menyelenggarakan training-training, kan ada banyak training tuh, training leadership, training macam-macam. Nah, kemudian tentu memang secara faktual QNet diuntungkan. Oke. Diuntungkan dengan proses penyelenggaraan event-event itu, kan begitu. Tapi memang secara hukum PT Amuba Internasional tidak bisa dikategorikan sebagai perusahaan penjualan langsung. Iya. Karena yang memiliki izin penjualan langsung itu adalah PT QNet Internasional, kan begitu. Nah, kalaupun memang ada beberapa isu atau opini, bahkan memang ada proses hukum waktu itu yang menyatakan bahwa PT Amuba Internasional itu adalah perusahaan direct selling, saya kira itu kesalahan persepsi yang dibangun, kan begitu. Saya kira itu. Oke. Ya memang ada persepsi seperti itu, Pak. Amuba Internasional disebut direct selling, inflasi bodong lah. Tapi yang terpenting adalah bukan persoalan itu. Saya mau sampaikan bahwa perusahaan yang menjalankan bisnis direct selling itu, kalau dalam pelaksanaannya itu ada kekurangan, ya pasti. Pasti. Tapi ketika dia sudah memenuhi izinnya, dia juga melaksanakannya itu sesuai dengan prosedur kode etik. Karena kan setiap perusahaan direct selling itu wajib membuat kode etik namanya. Iya. Kode etik inilah yang mengikat antara member dengan perusahaan. Memang di dalam prakteknya kadang-kadang ada beberapa pihak atau beberapa individu yang memanfaatkan situasi. Karena kan ketika melakukan pembelian produk dan ingin bergabung, kan tidak semua juga orang melek teknologi. Iya. Nah, kemudian adalah pihak-pihak yang memanfaatkan situasi itu. Dia ingin membantu, tapi padahal dia mengambil keuntungan lebih di situ. Tentu itulah yang kita sampaikan tadi, adanya kode etik. Fungsinya ya bagian dari itu untuk mencegah terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan ini. Iya. Ketika dia melakukan pelanggaran, kita akan berikan sanksi. Termasuk member-member yang sudah top lah. Itu juga ketika dia melanggar kode etik tidak ada kata lain selain kita beri sanksi secara hukum yang benar, kan begitu di internal perusahaan. Dan banyak Pak itu Pak top leader itu yang ya lebih dari 2 lah yang pasti. Kalau banyak kan kategorinya lebih dari 2. Iya. Jadi ini pasti kan setahun terakhir ini mempengaruhi bisnis Pak Tobing nih. Bagaimana Pak Tobing? Ya. Jadi saya dengan adanya itu ya setiap presentasi, setiap training, setiap apapun di seluruh Indonesia ini pasti saya akan jelaskan kronologi. Ya. Jadi kebenarannya seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita tidak menjelaskan, daripada mereka tidak mengerti dan menyimpulkan sendiri, akhirnya lebih baik semuanya sama kami jelaskan. Oke. Biar mereka pun jelas menerima kita dalam hal ini Pak Tobing dan beberapa tim yang lain juga ingin memberikan bisnis yang legal di Indonesia. Seperti itu ya Pak ya. Dan perlu diingat, kami bukan hanya meluruskan. Ya, dari dulu kalau memang ada anak-anak muda yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti pakai loker, mengenai loker gaji itu salah, yang benar itu komisi. Selama itu komisi itu benar. Atau mungkin hal yang lain, mungkin pakai base camp, tidak harus pakai base camp atau mungkin kontrak atau kos. Di rumah sendiri juga bisa. Tidak ada masalah. Saya selama 20 tahun ini menjalankan juga di rumah. Karena apa? Mitra-mitra saya juga dari berbagai kalangan. Dari pejabat ada, pengusaha ada, dari manapun tempatnya. Dan juga kebanyakan juga sudah
punya keluarga. Ya tidak mungkin dikoskan punya keluarga, punya rumah sendiri. Jadi berangkat presentasi, pulang berangkat itu sudah 20 tahun kami jalani seperti itu. Di bisnis ini IR yaitu independent representative. Setiap orang itu berhak menjalankan usahanya sendiri-sendiri, tidak harus di kos-kosan, di rumah boleh, dimanapun tempatnya boleh. Jadi tidak terbatas waktu dan ruang. Ya. Banyak pihak menyatakan bahwa QNet menggunakan skema piramid dan money game. Sistem yang diterapkan oleh QNet itu seperti apa nih? Mungkin Pak Tobing bisa menjelaskan sekalian di papan tulis, Pak. Biar lebih jelas, Pak. Ya. Ya, monggo, Pak. Ya. Jadi seperti ini, Mas Dadang. Kita menjalankan usaha ini harus benar dulu. Kenapa harus benar dulu? Kita tahu dari awal dulu perusahaan ini menerapkan yang namanya binari, keseimbangan, bukan money game. Katakanlah ini kita mereferensi dua, satu di kiri, satu di kanan. Katakanlah ini yang direferensi hanya A saja, B belum dapat. Ternyata A ini juga mereferensi C. C mereferensi mungkin namanya Z. Seperti ini. Nah, di sini Z ternyata paling bawah. Nah, Z ini bisa berkembang dalam waktu singkat 10 kiri, 10 kanan. Kata seperti ini. Terus kalau seperti ini, berarti yang dapat komisi siapa? Apakah yang paling atas dapat komisi lebih dulu? Atau yang paling bawah? Atau A dan C? Ternyata yang dapat komisi ini bukan yang paling atas. Yang dapat komisi itu Z karena bisa menyeimbangkan. Justru yang paling bawah lah yang dapat komisi lebih dulu. Berarti ini bukan namanya skema piramida. Ya. Berarti nomor 1 kalau 1, 2, 3, 4 ini dibayarkan tanpa keseimbangan. Berarti satu perusahaan itu tidak adil. Saya tidak mau gabung dengan seperti itu. Karena apa? Yang paling kaya atas, nomor 2, nomor 3 paling miskin, paling bawah. Di sini enggak. Justru yang paling bawah juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Juga bukan mengenakan yang atas. Dan ini menggugurkan sistem piramida. Mungkin kalau di luar sana sistem piramida itu seperti ini. Ternyata tidak. Nah, piramidanya yang paling bawah. Ya, ini tidak sama namanya sistem piramida atau money game karena ada produknya. Kalau tidak ada dijual, karena kita beli produk, dapat produk, selesai. Sudah gugur ijab kabulnya. Setelah itu baru dikerjakan. Cara kerjanya mereferensi dua teman, di kiri dan di kanan. Ternyata ini kiri saja yang berkembang. Ya ternyata kesimpulannya seperti ini. Gitu. Berarti kalau ini saya, contohnya Pak, kalau ini saya, ini Pak Tobing, saya tuh sangat kerja keras di sini Pak. Ini Pak Tony ini contohnya Pak ya, maaf ya Pak. Pak Tony nggak terlalu kerja keras nih. Saya bisa melampaui Pak Tony atau bahkan Pak Tobing ya? Bisa. Berkali lipat pun bisa, tidak ada masalah. Siapa yang bekerja keras walaupun paling bawah sekalipun, mendahului yang paling atas sekalipun, bisa, hak dan kewajibannya sama. Berarti balik lagi ke diri masing-masing apa ya? Iya. Siapa yang mau kerja, ya dapat komisi lebih dulu, lebih sukses lebih dulu. Berarti itu yang katanya menipu itu karena mereka nggak kerja keras juga mungkin ya Pak ya? Ya, mungkin. Orang awam biasanya yang bilang penipuan itu biasanya orang yang tidak mengerti. Kalau justru saya yang bergabung 20 tahun saja, saya belum pernah ditipu oleh perusahaan QNet. Nah, masa yang belum mengerti itu merasa tertipu? Ya, padahal yang jelas-jelas gabung tidak tertipu. Seperti itu. Ya, ini bukan masalah penipuan atau apa, tidak. Tapi masalah sistemnya memang benar. Seperti itu. Pak. Terima kasih. Menurut Pak ini bagaimana Pak? Ini emang legal di Indonesia Pak seperti ini Pak? Iya benar. Inilah yang disebut orang sebagai sistem penjualan langsung dengan multi level, kan begitu. Pak Tobing, Pak Tony, tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai bisnis direct selling, mengenai QNet, mengenai Pak Tobing yang sudah 20 tahun
berkecimpung di QNet, dari Pak Tony mengenai legalitas QNet, dan terakhir Pak Tobing menjelaskan apakah itu QNet itu menggunakan skema piramid atau tidak, apakah money game atau tidak, ternyata bukan. Mungkin penutup Pak Tony dulu deh, mau mengeluarkan statement seperti apa Pak? Ya, di penutup ini saya mau sampaikan bahwa perusahaan QNet di Indonesia ini memiliki legalitas yang sah secara hukum yang menuruti Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019. QNet memiliki marketing plan dan kode etik yang sudah lolos verifikasi Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI dan juga sudah lolos verifikasi di Kementerian Perdagangan sehingga saat ini QNet sudah mendapatkan SIUP-L, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Nah, jadi tidak lagi perlu khawatir bahwa QNet ini sudah memiliki legalitas. Dan kemudian QNet ini juga bukan perusahaan investasi bodong. Perusahaan investasi saja tidak memenuhi syarat, apalagi investasi bodong. Kan begitu. Nah, selebihnya perusahaan QNet ini sama memiliki hak dan kewajiban dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya yang bergerak di bidang penjualan langsung maupun perusahaan-perusahaan lainnya. Saya kira itu sudah tidak jadi masalah. Soal bisnisnya ya mungkin Pak Tobing yang akan bisa lebih mengerti bagaimana menjalankan bisnis itu. Oke, mungkin langsung Pak Tobing. Oh ya. Pesan saya yaitu selama kita menjalankan usaha ini dengan baik benar. Satu, kalau segi hukum agama, yang penting dalam transaksi tidak harus bisa menjelaskan, harus jelas. Yang kedua, tidak paksaan. Yang ketiga, tidak merugikan orang lain. Itu sah-sah saja. Selama 20 tahun ini perusahaan yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Dan apalagi perusahaan sebesar sekelas dunia seperti QNet ini mensponsori Manchester City. Kemarin ada saudara-saudara anak-anak di Indonesia yang dilatih di Manchester City. Ya, ada. Ada Pak? Ya, seperti itu. Karena tujuannya perusahaan ini membantu kita semuanya. Dan memiliki visi, rise yourself to help mankind. Bangunlah dirimu untuk membantu sesama. Seperti apa yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita gabung di usaha ini, beli produk, dapat produk, selesai. Cuma untuk dapat komisi harus kerja. Nah, kalau untuk sukses harus punya niatan untuk membantu semakin banyak orang menjadi sukses. Kalau kita tidak mau membantu orang lain, orang banyak menjadi sukses, mustahil untuk sukses di dalam bisnis ini. Jagalah marwah QNet itu dengan benar. Cara mengundangnya tidak salah. Ya mungkin itu pesan-pesan saya. Jalankan dan lakukan dengan baik. Perjuangkan Bapak Ibu semuanya bisa sukses. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Semangat Pak Tobing ini. Pak Tony Akbar Hasibuan, terima kasih atas penjelasannya. Pak Tobing, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sama-sama. Terima kasih semuanya.